Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kali ini kita akan live ya, live untuk update perolehan suara presiden dan wakil presiden pemilu 2024 masih. Oke, pada kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang berbagai macam lembaga survei ya, setelah kemarin kita melalui beberapa macam di sini lembaga survei ya. Sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat quick count teman-temanku semuanya. Oke, memberitakan langsung di sini dari hasil quick count merilis sudah hampir 100% suara yang masuk, karena pada subuh hari ini update ya, sampai malam ini pada KPPS semuanya pada lembur untuk menghitung surat suara ya. Di sini untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Iskandar Jalil berada di posisi kedua, sedangkan Ganjar Pranowo masih di urutan ketiga. Yang pertama itu masih ya Pak Prabowo. Oke, mari teman-teman semuanya kita update lagi terbaru ya pada pukul 5 pagi sampai pukul 6.25 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan melihat pagi ini update terkini perolehan suara, termasuk perolehan suara dari macam hasil. Mari kita lihat teman-temanku semuanya di sini melalui indikator ya. Kita melihat bahwa Litbang Kompas ini ya, Anies Caimin masih memperoleh suara 25,10%, Prabowo Gibran 58,73%, Ganjar Mahfud 16,17%. Total data dari Litbang Kompas ini 88,45%. Rabu per jam 9 malam tadi. Kita update lagi dari indikator Anies Caimin 25,32%, Prabowo Gibran 58%, Ganjar Mahfud 16,68% per pukul setengah 1. Oke, total data 97,63%. Selanjutnya dari LSI dan IJA ya, ini hampir sama. Anies Caimin 25,21%, Prabowo Gibran 58,16%, Ganjar Mahfud MD 16,64%. Nah, yang saya sebutkan tadi merupakan lembaga survei teratas teman-temanku semuanya dari update breaking news, berita terkini dari penghitungan suara. Dan mari kita lihat survei-survei lembaga lain juga. Ini ada Carta Politika ini ya, yang sering memberikan survei. Ini update terbaru per Kamis ini ya, sudah Kamis jam 4.25 ya, subuh tadi ya. Anies Caimin 25,66%, Prabowo Gibran 57,81%, Ganjar Mahfud MD 16,51%. Total data 98,30% terakhir per hari Kamis pada dini hari. Oke, kemudian dari poll tracking ini ya, update terkini dari berbagai lembaga survei masih. Jadi pemilu ini mungkin pemilu yang sungguh luar biasa dan tidak diduga suara Prabowo ini semoga satu putaran masih. Tapi masih menunggu keputusan resmi KPU ya. Oke, dari poll tracking sendiri Anies Caimin 24,37%. Prabowo Gibran 59,35%, Ganjar Mahfud MD 16,28%. Total data terkini dari KPPS dan KPU per tanggal 15 Februari Kamis ya, dini hari jam 1. Nah, ini update terbaru lagi dari PRC Anies Caimin 24,8%, Prabowo Gibran 59,32%, Ganjar Mahfud MD 15%. Total data yang sudah masuk 97,58%. Terakhir perbarui jam 3 sebelum subuh ya. Jadi teman-temanku semuanya, ini merupakan data yang masih menggunakan survei ya, menggunakan survei cepat dari seluruh Indonesia, jadi bukan resmi keputusan KPU. Tapi kalau kita melihat quick count dari hasil pada pagi hari ini, suara
dari Prabowo Gibran sudah sangat mendominasi. Dan pada saat malam tadi di Istora Senayan sangat ramai sekali, ada Deddy Corbuzier, ada Gus Miftah, ada para artis-artis papan atas yang membuat geger, yaitu ketika Prabowo Subianto menyentil Titik Soeharto, mantan dari istrinya sendiri, yang mungkin netizen pengennya beliau rujuk dan Bu Titik Soeharto menjadi ibu negara bersama Ibu Selvi, istrinya Mas Gibran. Oke, itulah update perolehan suara presiden wakil presiden. Siapapun presidennya, kita tetap harus legowo dan ikhlas. Kalau yang kalah ya mau bagaimana lagi ya. Memang sistem demokrasinya seperti ini. Ternyata film Dirty Forte yang kemarin sempat mencuat ya, pengaruhnya mungkin tidak terlalu signifikan meskipun sudah trending, tapi wong cilik, suara-suara cilik mendukungnya itu Prabowo Gibran menurut survei saya ini ya. Dan kembali lagi bahwa ini mungkin Jokowi efek ya. Jokowi efek, karena kalau Prabowo tidak ada Jokowi, maka Prabowo tidak akan seperti ini ya. Mungkin saja seperti itu. Dan ini membuktikan bahwasanya Bu Megawati pernah bilang, Jokowi tanpa saya tidak ada apa-apanya. Sorry ya. Sekarang suara Gerindra dan PDI kejar-kejaran. Kalau untuk partai politik PDI masih juara, tapi kalau untuk presiden pada kali ini yang juara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya mungkin ada Jokowi efek ya, karena dukungan dari Jokowi, dari seluruh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa? Kemudian yang kita bahas adalah bahwasanya meskipun Pak Jokowi tanpa PDI, tapi Pak Jokowi tetap masih mendulang suara yang banyak. Nah, maka dari itu bagaimana tanggapan dari Anies dan Pak Ganjar setelah ini? Kita akan mengikuti berbagai macam proses demokrasi. Apakah ada laporan-laporan, apakah ada laporan kecurangan di daerah-daerah, kita masih tunggu ya. Yang pasti harapan saya semoga pemilu kali ini damai lah, tidak ada kekerasan, tidak ada demo-demo lagi. Oke, itu berbagai macam survei, jadi saya ulangi lagi, mungkin tadi teman-teman belum sempat ada yang lihat ya. Ini adalah survei terkini masih dari Litbang Kompas. Per malam ini Anies Caimin 25,10%, Prabowo Gibran 58,73%, Ganjar Mahfud MD 16,17%. Total data yang sudah masuk 88,45%. Yang terbaru update tadi subuh ini ada dari Carta Politika. Carta Politika ini merilis Anies Caimin 25,66%, Prabowo Gibran 57,81%, Ganjar Mahfud MD 16,51%. Total data 98,30%. Terakhir diperbarui Kamis pada subuh tadi. Nah, itulah pemirsa live streaming Facebook saya yang membahas tentang perolehan suara update terkini, siapapun presidennya. Yang pasti kita semua mendoakan semoga negara kita lebih baik lagi, menjadi negara yang amanah, luber jurdil, yang penuh dengan keadilan, yang mungkin ekonominya bisa maju lagi ya di tangan Prabowo Gibran. Tapi yang saya takutkan nanti kalau Prabowo sudah sepuh, sudah tua, sudah mulai pikun atau sakit-sakitan, ya otomatis yang akan jadi presiden ya Mas Gibran sebagai wakilnya. Ya semua itu sudah diatur, sudah takdir, ya mau gimana lagi. Kalau mungkin paslon 01 kalah, 03 kalah, ya kita harus legowo. Itu saja pesan saya. Ya siapapun presidennya, yang penting kita ingin Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, tidak banyak utang di luar negeri kesana kemari, rakyat sejahtera, buruh tani sejahtera, gaji guru juga sejahtera, dan semuanya terjamin. Dan jangan sampai salah sasaran lagi ya penerima bantuan itu, mulai dari bansos dan lain sebagainya, jangan sampai salah sasaran. Oke, itu saja dari saya, pesan saya, tetap jaga kedamaian. Itulah berbagai macam survei quick count, dan kita masih menunggu hasil dari KPU. Tidak tahu kapan ya, mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi ya.
Tapi sepertinya hasil dari KPU ini sepertinya Prabowo akan menang satu putaran. Tapi juga masih kita menunggu ya, karena di daerah Demak sendiri yang terdampak banjir juga belum ada pemilihan, dan mungkin masih ada proses-proses yang masih dikerjakan oleh KPU untuk kabar-kabar selanjutnya. Oke, terima kasih Mas E yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe channel saya, YouTube saya Ranum TV, dan akun Facebook saya ini. Jangan lupa ikuti, follow sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.